Oke, selamat pagi. Karena kemarin mungkin teman-teman butuh arahan ya, gimana proses menggambar lens plan yang digunakan untuk dasar sebelum menggambar RU. Jadi pertama-tama disiapkan dulu data Excel-nya atau data kapal yang sudah dibagikan. Di sana akan ada data LPP, BHT, VS, CB, dan tipe kapalnya. Nah, ini adalah panjang yang akan kita gunakan untuk menggambar si lens plan-nya. Kemudian di sini ada tabel of half breed, yang mana di sini isinya ada dua ya, ada keterangan mengenai station, yaitu pembagian si LPP ini dari AP sampai dengan FP. Jumlahnya dibagi menjadi 20 sehingga nanti si jarak station ini adalah 74 dibagi 20, yaitu 3,7 meter. Gitu untuk jarak tiap stasiun dari kapalnya. Nah, kemudian ada yang namanya waterline atau ketinggian garis air yang digunakan sebagai acuan dalam penggambaran. Di data sini itu ada angka 0, 0,5. Nah, ini satuannya itu dalam meter dan seterusnya hingga main deck. Main deck ini adalah tinggi H. Berarti main deck ini sama dengan 5,5 di sini. Seperti itu. Nah, setelah sampai sini, si tabel of half breed plan ini dia digambar dalam satuan milimeter. Ya, ini satuannya adalah milimeter. Oke, itu adalah pengantar ilmunya ini. Kemudian langkah-langkah penggambarannya adalah siapkan atau buka aplikasi AutoCAD. Di sini saya buatkan new lagi saja, new template. Nah, di sini ini masih kosong. Langkah pertama adalah pastikan unit AutoCAD-nya itu sesuai ya. Di sini harus milimeter satuannya. Kemudian diklik OK. Lalu lanjut kita membuat layer. Nah, diklik ini new layer. Di sini saya bikin 3 layer. Ada section, kemudian ada waterline, kemudian center line, dan garis bantu. Nah, di sini itu center line itu bisa kita ubah line type-nya. Di sini karena belum ada, kita load dulu untuk mencari yang center. Dipilih center, oke. Kemudian dipilih center, oke. Maka di sini dia akan berubah jadi center. Dan di sini tolong yang center line dan section ini diganti line width-nya, diganti di 0,4 supaya nanti bisa terlihat berbeda dari garis yang lain. Kalau yang lain default nggak apa-apa. Nah, di sini juga warna-warna ini boleh diubah, boleh tidak. Lebih nyamannya sih biasanya diubah untuk kita lebih mudah mengenali itu garis apa gitu biasanya. Oke, sampai sini. Nah, karena ini garis bantu, waterline ini saya buat grey aja, light grey. Kemudian garis bantu ini saya kasih warna yang soft aja. Sedangkan section ini karena saya butuh dia sebagai garis utama atau yang terlihat, maka saya kasih dia hijau yang mencolok. Oke. Seperti ini. Nah, langkah pertama adalah yang harus kalian gambar itu waterline dulu selebar B atau lebarnya kapal ya. Berarti saya harus mengklik si waterline. Kita cek B-nya di sini 12 meter, yang artinya harus dikalikan 1000. Nah, karena dia di sini masih miring, OSNAP-nya berarti belum aktif. Bukan OSNAP, ortonya. Nah, ini kita aktifkan dulu, kemudian diketik 12.000. Kemudian di extend supaya objeknya semua terlihat. Nah, ini adalah waterline 0. Karena tadi di data saya itu ada 0, 0,5, 1000 hingga 5500, maka di sini saya akan menggambar ini 0, WL 0, di copy ke WL 500, kemudian WL 1000, WL 2000, WL 3000, WL 4000,
WL 5.000 dan terakhir adalah 5.500. Seperti ini. Kemudian saya buatkan dia garis bantu untuk kanan kirinya supaya lebih nyaman dilihat. Nah, harusnya kan setinggi H, tapi ini saya buat lebih dari sini enggak apa-apa karena nanti garis plainnya itu akan saya tarik lebih atas supaya bodi kapal yang terbentuk itu lebih streamline gitu. Gini. Nah, kalau misal ini garis ini kita pindahkan, tadi saya ketik M itu move ya, di select object, M, enter, kemudian garis ini kita, oh jangan move deng, copy aja, CO. Nah, di sini kita geser. Nah, misalnya si segitiga atau gambar kotak ini, kursor ini tidak muncul, kalian bisa munculkan di object snap atau snap peraturannya ya. Nah, di sini di select all dulu supaya muncul. Kemudian saya membuat si center line. Center line ini garisnya berada di tengah-tengah karena namanya juga center line gitu. Ini kurang nampak ya ternyata center line-nya. Mau saya ubah aja. Dia jadi warna kuning kali ya biar lebih terlihat. Selanjutnya karena ini juga biar lebih terlihat. Sorry. Di properties. Di sini scale. Nah, ini kita ubah ke 50 atau 25 biar terlihat kalau dia itu adalah strip dotnya seperti ini. Nah, ini light weight-nya nggak kelihatan, jadi bisa di L weight display on. Jadi dia terlihat lebih tebal daripada garis yang lain. Kemudian kita sekarang masuk untuk menggambar si section. Sebelum menggambar section, ada baiknya kalau kita kasih keterangan dulu di sini supaya kita tidak keliru. Jadi diketik si teks tadi, kemudian di sini angkanya saya ganti di angka 100 aja, WL 0. Oh, ternyata 100 kurang gede ya nih. Mau saya gedein di 150. Cukuplah. Kemudian ini sama seperti tadi, ini kurang gede ternyata di saya ya. Nanti setiap orang gambarnya akan beda-beda. Nah, ini di copy ke atas. Ada 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 5500. Nah, di sini 0, di sini diganti 0,5. Ini WL1, WL2, WL3, WL4, WL5, dan WL5,5. Nah, kemarin sudah saya jelaskan bahwa section AP sampai dengan tengah itu akan ada di sisi kiri, sedangkan sisi kanan itu adalah sisi apa namanya ini dari FP sampai tengah, jadi dibagi dua ya. Makanya dia kan tabel of half bridge atau tengah-tengah kapal gitu. Nah, kita memulai itu adalah dari data yang lebih lengkap angkanya. Jadi yang AP ini nggak usah digambar dulu, nggak apa-apa. Langsung ke section 1, section 2. Biar nggak bolak-balik membuka, di sini saya ambil aja datanya. Ini.
Nah, HP 1 ini 271, ini di WL 1. Berarti section 1. Ini section, kita pindah ke section dulu di sini. Lalu kasih line. Line tuh nggak harus pencet ini ya, bisa langsung ketik L di keyboard. Nah, di sini startnya adalah di waterline 1, 271. Kemudian 479. Kemudian 665. Kemudian 1900. Kemudian 4868. Kemudian ada 5509. Nah, kemudian ketik SPLIN. Enter. Kita klik di sini, di sini, di sini, 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 dan di tengah-tengah aja deh, sini deh. Ini kayaknya ketinggian garisnya, bisa diturunin ya. Ini saya turunin ke sini aja, diturunin 2200. Oke, nah ini terus ditarik ke sini ya. Ini bentuk garisnya kan lebih bagus daripada tanpa si garis bantu. Nggak masalah, ini nanti akan ditrim. Kalau sudah selesai dia akan ditrim seperti ini. Jadi nggak ada masalah ya. Nanti setelah akhir. Kemudian berikutnya adalah saya lanjutkan untuk ini adalah AP ya. Ini diteruskan dari AP, ini section 1, section 2, dan seterusnya sampai di section 6 atau 7. Karena di section 7 sampai 12 ini biasanya angkanya sama. Sehingga tidak perlu digambar ya. Digambarnya cuma 1 sampai 7 aja. Nah, berikutnya yang sini itu adalah dari FP. Jadi saya akan menggambar salah satu contoh yang ada di FP, misalnya adalah section 14. Nah, ini berarti section 1 kan tadi. Jadi saya copy di sini, copy ini dipindah. Dikasih keterangan di sini adalah 1. Seperti ini 1 ya. Ininya nanti dihapus karena untuk menggambar yang section berikutnya. Section 1 sudah selesai. Sekarang saya mau coba menggambar yang section 14. Section 14 ini full dari waterline 0 sampai waterline 5,5 sehingga kita gambarnya adalah start dari awal banget, yaitu 4155 nih section 14 ya misalnya. 4155. Kemudian 5079. Kemudian 5393. Oke. Okay. 5393. Kemudian berapa ini? 5392 nggak apa-apa deh. 5702. Terus 5702, 5794. Terus setelah 5794, 5867. Terus 5867, berikutnya 5930. Terus berikutnya lagi 5969. Oke, nah ini berarti dia adalah section 14 ya. Sama kayak tadi langkahnya, ketik spline, nah dibuatkan garis spline juga dihubungkan dengan spline.
Hmm. Ini bisa diturunkan juga sih garisnya ya. Biar nggak terlalu tinggi ya. Saya turunkan di 8.000 aja. Ini diturunkan. Cari garisnya. Mana 8.000 ini? Lu hilang dia. Titik acuan saya. Oh, diturunkan di berapa nih? Dinaikin ke 7.000, 6.000 aja. Nah, jadi ini kita pindah notnya di 6.000. Nah, ini nanti acuannya harus sama ya semua di situ supaya streamline-nya terhadap titik acuan yang sama. Nah, ini adalah section 14. Nah, kalian nanti tetap menggambar semua ya. Ini saya contohkan aja. Ini saya copy ke sini. Ini section 14. Gitu. Nanti 12 juga tolong digambar di sini. Nah, setelah menggambar ini semua selesai adalah di sini kita gunakan sih garis bantu. Lalu kita menggambar nilai LPP. LPP-nya adalah 74. Nah, di sini ada L F8 74.000. Oke, ini tuh 74.000 masa kecil ya? Ya, ini 74.000. Kemudian ini saya pindah, ini kan cari segitiganya, taruh di center line, harus tegak lurus karena dia harus di tengah-tengah ya, karena namanya juga mid tip gitu ya. Terus saya turunkan di sini untuk menggambar si half bridge. Nah, caranya gimana? Lebar kapal di sini adalah 12, maka di sini kita gambar dia 6 meter dulu. Di copy 6 meter. Nah, ini adalah lebar kapal. Karena itu terlalu mepet sama yang atas, saya turunkan dikit lagi. Nah, di sini. Kemudian di sini ada L. Nah, ini adalah 74 dibagi berapa tadi? 20. Bisa di divide kayaknya ya. DVD ini. Enter. DVD divide. Apa ya sebentar? Ada kok DVD. Oh, divide. Nah, dibagi 20. Oke, seperti ini. Ini insya Allah udah ada garisnya ya di sini. Nah, ini copy, terus di copy ke yang di divide kan tadi. Beda ya. Kok nggak ketemu dia? Ya udah di offset juga nggak apa-apa sih. Offset. Layer. Parent. Jadi dia dibagi berapa tadi? 3.700 ya. 3.700. Terus. Klik geser. Klik, klik geser. Dan seterusnya. Klik geser. Klik geser. Klik geser. Klik. Klik geser. Klik geser. Terus sampai ujung. Berarti tanggal keluar
Terus, oke, begini. Nah, ini sudah jadi. Nah, karena kalian anak electrical engineering, jadi kan nggak butuh gambar full lens plan. Lanjut aja, langsung kita pilih waterline yang dibutuhkan, yaitu kita state aja. Sebenarnya ada ya, menghitung minimal double bottom nih, tinggi minimal double bottom. Setahu saya itu H plus berapa kali, ada kok aturannya di BKI itu. Kemarin saya baca rumusnya di mana ya? Aduh, aduh. Nah, ini rumusnya adalah H sama dengan 350 ditambah 45 kali B. Berarti si tinggi double bottom atau nilai H kecil ya di sini adalah 350 ditambah 45 dikali B atau 12. Ini adalah tinggi minimal 890 mm. Berarti kalau saya ambil tinggi pada double bottomnya 900, ini boleh diambil 1000 juga boleh ya. Nih yang diambil. Karena di lens plan di table of Hilbert ini sudah di state angka 0,5 sama 1 meter, ya udah dipakai angka 1 meter aja biar gampang. Sehingga yang kita gambar di sini adalah waterline 1. Nah, yang kita baca adalah sekarang si waterline 1. Berarti kalau dalam Excel ini yang kita baca adalah ini untuk membuat si double bottom. Nih, sewarna kuning. Nah, berarti nilai AP0 di station 1 itu adalah 271. Ini kan center line-nya yang ini ya. Yang kita ganti center line. Kemudian ini kita klik properties juga harusnya. Ini kemudian ini kan section 1. Supaya nggak bingung, ini boleh di copy juga, dipindah ke sini.